Assalamualaikum Sobat YouTube, selamat pagi menjelang siang. Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kalian semua di sana ya, bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Amin. Hari ini kita akan berwisata gratis di hari Minggu. Masih di sekitaran Bandung, kali ini tujuan kita adalah kawasan Sumarekon Bandung. Tepatnya menuju Danau Sumarekon Bandung. Sumarekon Bandung adalah salah satu komplek perumahan dengan segudang fasilitas yang nyaman. Bisa digunakan pula sebagai tempat untuk menyejukkan hati, menenangkan pikiran. Salah satu area yang banyak dikunjungi adalah Danau Sumarekon. Kawasan Sumarekon Bandung itu berlokasi di Jalan Gede Bage Selatan, Ranca Bolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Kawasan ini sudah menjadi destinasi masyarakat umum menghabiskan waktu senggangnya untuk berekreasi dan berolahraga, juga berbelanja di Mall Sumaba. Sumaba itu sendiri adalah singkatan dari Mall Sumarekon Bandung. Tujuan utama kita sekarang menuju danau buatannya ya, yang terletak di bersebelahan dengan mall itu sendiri. Jarak dari jalan utama Gede Bage menuju danau lumayan jauh, sekitar 1 km lebih lah. Kawasan ini bisa dilalui oleh angkutan umum atau kendaraan pribadi. Banyak juga yang kesini sambil bersepeda, namun untuk kalian yang membawa mobil dan motor, kalian bisa parkir di seberang kawasan danau, tepatnya di area perkantoran dan pertokoan. Lahan parkirnya cukup luas dan tidak dipungut biaya. Dari lokasi parkir ini, kalian tinggal menyeberang ke area danau. Nah, kini kita sudah sampai di area Danau Sumarekon ya, yang dikelilingi oleh taman rumput hijau dan pepohonan serta bunga-bunga warna-warni. Sebelum kita memasuki area ini, ada beberapa peraturan yang harus kita taati. Di antaranya yang pertama, kalian harus menjaga etika kesopanan dan perilaku. Artinya di area ini, kita tidak boleh dengan bebas mengekspresikan tindakan-tindakan yang tidak layak dipertontonkan di muka umum. Contohnya, berpacaran dan perbuatan asusila yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalian wajib membuang sampah pada tempatnya karena sudah disediakan tong sampah di beberapa titik di area ini. Yang ketiga, dilarang memetik dan merusak tanaman. Yang keempat, dilarang merusak fasilitas taman. Yang kelima, untuk kalian para pesepeda, diwajibkan menuntun sepedanya di dalam area ini. Kemudian yang keenam, tidak boleh menggelar tikar, tenda, dan kursi di sini. Yang ketujuh, dilarang memasang hammock di area pohon. Yang kedelapan, dilarang bermain bola, main layangan, dan permainan yang lainnya. Dan yang kesembilan, kalian harus menjaga dan membersihkan kotoran hewan peliharaan kalian. Jadi di sini kita bisa bawa juga hewan peliharaan. Kita di sini bisa jalan-jalan dengan hewan peliharaan kita. Namun kalian yang punya kambing, sapi, dan hewan pemakan rumput yang lainnya, jangan dibawa ke sini ya. Itu mah nyari masalah, bukan nyari ketenangan. Maksud hewan peliharaan di sini tuh kayak anjing, kucing gitulah, paham mungkin ya. Awas jangan salah. Walaupun sebagai danau buatan, di sini pemandangannya cukup mengesankan, apalagi saat pagi dan sore juga hari libur. Kawasan ini cukup ramai dikunjungi para pengguna sepeda dan pejalan kaki. Danau ini sengaja dibuat sebagai paru-paru kota dan daerah resapan air di musim hujan, serta untuk tempat rekreasi. Di sini kita bisa melihat banyak orang yang datang ke area ini di minggu pagi. Ada yang lagi duduk-duduk di rumput, ada yang lagi duduk santai di kursi, ada yang lagi jalan sehat. Juga banyak sekali di sini yang berfoto-foto selfie. Pengunjung danau dan tempat ini bukan hanya orang-orang dari dalam kota Bandung saja, tapi banyak sekali orang-orang dari luar kota yang datang ke sini. Saran saya sih sebelum ke Mall Sumaba, pagi-paginya ke sini dulu ya, agak siangan baru ke mall karena tak begitu jauh jaraknya. Berolahraga di area ini sangat menyenangkan karena jogging tracknya sangat nyaman dikelilingi pohon, rumput hijau, juga bunga-bunga berwarna-warni. Sungguh sangat menyenangkan dan tidak membosankan berlama-lama di area ini. Buat kalian yang ingin lagi menyendiri, tempat ini cocok buat kalian.
Air mancur di tengah danau menjadi pusat perhatian para pengunjung. Banyak pengunjung yang berfoto selfie di sebelah sini. Mungkin ini adalah spot terbaik untuk berfoto-foto. 1 tahun yang lalu, saya pernah dipoto di area sini dengan sepeda saya. Pertama dibuka tempat ini, area di seberang danau sana bisa kita kunjungi. Para pengunjung bisa duduk bersantai-santai, bahkan saya juga dulu pernah bersantai di sana dengan sepeda saya. Namun seiring berjalannya waktu, karena banyak orang makan-makan sambil gelar tikar dan tak jarang saya juga melihat muda-mudi yang berpacaran, sepertinya pengelola tempat ini keberatan. Ya, namanya bekas masakan dan makanan, kalau berceceran di rumput menimbulkan bau yang tak sedap ya. Yang mengundang hewan-hewan kayak lalat datang gitu, dan berterbangan mengerumuni sisa makanan tersebut. Jadi tempatnya nantinya nggak elok lah, nggak bersih ya. Hingga akhirnya area itu ditutup dan pengunjung tak bisa masuk ke area itu lagi. Padahal duduk bersantai di area itu sangat menyenangkan. Selain tempatnya teduh dan bersih, view-nya juga sangat menenangkan jiwa. Melihat danau, melihat air mancur, juga bisa melihat mobil berlalu lalang dari kejauhan. Di sekitar sini tak ada toilet umum, catat ini ya. Untuk sekedar buang air kecil, saya biasanya numpang ke toilet Alfamart di seberang area danau dan taman. Atau di area Mall Sumaba. Disediakan banyak kursi dan tempat sampah di sini. Namun kursi-kursi ini sepertinya akan berguna kalau cuacanya teduh di area ini. Karena kalau cuaca panas, duduk di kursi-kursi taman ini sungguh tak nyaman. Selain kursi-kursi ini tak dilengkapi dengan atap pelindung panas dan hujan, kulit kalian akan terbakar terik panas matahari. Jadi nyamannya duduk di sini pas pagi sebelum matahari bersinar tinggi atau sore hari ketika matahari mulai turun dan terbenam. Namun kalian jangan khawatir, di sebelah timur taman ini ada tempat berlindung yang dilengkapi dengan kursi-kursi. Nah, disinilah orang-orang melepas lelah juga bersantai dan berlindung dari terik panas matahari. Di sini juga suka dipakai tempat anak-anak bermain dan orang-orang dewasa melakukan aktivitas olahraga. Padahal peraturannya nggak boleh ya main bola atau badminton. Tapi sering juga loh dipakai badminton di sebelah sana. Atau memang di situ boleh kali ya. Tiba kita di sebuah danau kecil namanya Danau Tilu. Kenapa disebut Danau Tilu ya? Di sini ada peraturan kita tidak boleh berenang, memancing, dan harus menjaga anak kecil agar jangan sampai mendekati bibir danau. Di danau ini ada satu pohon yang mencuri perhatian saya, yaitu pohon kalpataru. Kalau dengar nama kalpataru, saya pribadi jadi ingat zaman almarhum Bapak Soeharto dulu ya. Kalpataru dijadikan sebuah penghargaan berupa piala untuk orang yang berjasa terhadap kelestarian lingkungan. Sebetulnya tahun 2021 penghargaan ini diberikan lagi sih, dan tahun ini rencananya bulan Juni 2024 akan ada penghargaan Kalpataru lagi. Nama Kalpataru sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya pohon kehidupan. Dan jujur loh, saya baru tahu bentuk aslinya pohon ini sekarang. Kamu juga kan? Ayo ngaku. Berjalan sedikit mengitari Danau Tilu, kita mampir ke pintu masuk area yang sekarang ditutup, yang tadi di awal kita bahas. Area ini dulu adalah area favorit di kawasan ini. Selain teduh, kita bisa berlama-lama bersantai di sini. Entah kenapa sekarang ditutup. Mungkin karena banyak orang sering gelar tikar dan makan di sini ya. Juga tak sedikit pengunjung yang duduk berduaan berpacaran. Beruntung dulu saya sempat berfoto-foto di sini dengan sepeda saya sebelum area ini ditutup. Berjalan sedikit ke tengah taman, kita duduk di antara dua danau. Di sini akan lebih nyaman ketika di pagi hari sebelum matahari terik dan di sore hari saat matahari mulai tenggelam, karena depan belakang kita adalah danau buatan. Di sini tidak ada pedagang kaki lima. Jadi buat kalian yang suka minum es kelapa muda, sate plus lontong atau bubur ayam dan yang lainnya, saya ucapkan kasihan deh lo. Di sekitar area ini, kalian jangan harap bisa beli jajanan seperti halnya kalian di tempat olahraga dan bersantai yang lainnya. Kalau merasa haus dan lapar, paling kita ke Mall Sumaba, karena di sana banyak kuliner ya.
Hingga tiba di akhir kesimpulan bahwa Danau Sumarekon ini menjadi destinasi yang sangat nyaman untuk aktivitas bersantai dan berolahraga. Selain tempatnya nyaman, kita bisa menenangkan diri sambil berolahraga. Dan tentunya di sini gratis, tidak dipungut biaya. Juga tak ada pengamen yang mengganggu ketika kalian duduk bersantai di sini. Secara pribadi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemilik dan pengelola kawasan ini karena telah membuat banyak orang bahagia. Itulah tadi ulasan saya tentang Danau Sumarekon. Semoga bermanfaat. Silahkan like dan subscribe apabila kalian ingin melihat video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa!